Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas mengenai korelasi tata jenjang. Korelasi tata jenjang. Korelasi tata jenjang. Definisi korelasi tata jenjang ini yaitu korelasi yang berupa data ordinal atau berjenjang. Jadi variabel-variabelnya ini merupakan data ordinal dan berjenjang. Misalnya di sini ranking kelas ada ranking 1, 2, 3 dan sampai banyak anaknya. Jadi variabel yang akan dikorelasikan ini bukan berdasarkan skor, tetapi kedudukan skor itu sendiri. Inilah korelasi tata jenjang. Korelasi tata jenjang efektif digunakan untuk subjek 10 sampai 30. Berarti kalau lebih dari 30, gunakan korelasi yang lainnya, karena banyak korelasi-korelasi. Kalau lebih dari 30, ini kurang efektif, gunakan korelasi lain sehingga lebih efektif. Selanjutnya, rumus korelasi tata jenjang, ini dia. Rho, tanda ini dibaca rho, ini rho, sama dengan 1 kurang 6 sigma D kuadrat, ini D-nya aja yang dikuadrat, 6 tidak dikuadratkan, per N ini banyak data, atau jumlah pasangan, dikali dengan N kuadrat kurang 1. Ini rho, ini lambang dari korelasi tata jenjang. 1 dan 6 ini angka bilangan konstanta. Berarti tidak boleh diubah, memang ketetapan. D ini beda urutan skor pada variabel 1 dan variabel 2. D. N ini jumlah data, jumlah pasangan. Selanjutnya, perhitungan korelasi tata jenjang ini ada 2. Yang pertama, menghitung korelasi tata jenjang untuk data yang tidak terdapat urutan skor yang sama atau kembar. Yang kedua, menghitung korelasi tata jenjang untuk data kembar. Pada pertemuan ini, kita akan membahas korelasi tata jenjang yang nomor 1 saja. Yang nomor 2-nya silakan dipelajari, ada di buku Pak Hartono. Kemudian, ini dia, pada pertemuan ini kita hanya akan membahas mengenai menghitung korelasi tata jenjang untuk data yang tidak terdapat urutan skor yang sama atau kembar. Selanjutnya, langsung kita ke contoh soal. Di sini ada contoh soal mengenai ranking siswa di kelas 1 dengan ranking kelas 2. Apakah ada korelasinya? Nah, jadi ini bukan skor. Ini datanya bukan skor, tetapi urutan skor. Skor yang tertinggi berarti dia ranking 1. Ahmad ranking 1, Badu ranking 2, ini yang di kelas 1. Berarti ini urutan skor, urutan ranking. Kalau skornya 65, 80. Nah, kalau di tata jenjang, bukan skor, tetapi urutan skornya. Jadi, sini apakah ada korelasi antara ranking kelas 1 dengan ranking kelas 2? Jadi, gunakan korelasi tata jenjang. Selanjutnya, ini jawabannya. Jadi, sesuai dengan rumus, apa yang akan dicari? D. Tadi di rumus, di rumus ini dia rumusnya. Berarti yang kita cari D-nya, D kuadratnya berapa? N-nya udah ada, N-nya nanti banyak data itu sudah tersedia. Ini dia, jadi D itu tadi beda antara variabel 1 dengan variabel 2. Variabel 1, ini dia, ranking kelas 1, ini boleh diumpamakan dengan X, ini Y, boleh. Jadi D itu variabel 1 kurang variabel 2. Atau kalau misalnya dilambangkan dengan X, berarti X kurang Y. 1 kurang 2, min 1. 5 kurang 4, 1. 4 kurang 5, min 1. 2 kurang 1, 1. Dan seterusnya, ini dia. Jadi ini pengurangan antara variabel 1 dengan variabel 2. Ini D, kemudian D kuadrat. D kuadrat itu adalah D yang ini, nilai ini dikuadratkan. Atau nilai ini dikali dengan nilai ini juga. Min 1 dikuadratkan, sama dengan min 1 kali min 1. 1.
1 dikuadratkan sama dengan 1 kali 1. 1. Selanjutnya begitu juga, min 1 dikuadratkan. 1. 1 dikuadratkan. 1 dan seterusnya. Kemudian ini dijumlahkan semuanya. Dijumlahkan semuanya itu namanya sigma D kuadrat. Sigma ini artinya penjumlahan semuanya ini. Penjumlahan semua ini. Penjumlahan D kuadrat semuanya dilambangkan dengan sigma D kuadrat. Sama dengan 26. Nah ini. Selanjutnya. Ini dia langkah-langkahnya sudah Ibu jelaskan. Sesuai dengan yang Ibu jelaskan tadi. Ini di PowerPoint-nya sudah dijelaskan nih. Semua langkahnya di tiap kolom sudah ada langkahnya. Sama dengan pertemuan sebelumnya. Itu setiap kolom udah Ibu jelaskan. Ini dia. Nah selanjutnya tadi penjelasan tadi yang di kolom tadi itu masukkan semuanya ke rumus. Rho sama dengan ini rumusnya. Jadi rho sama dengan 1 kurang 6 kali tadi sigma D kuadrat 26. Yang 26 nih sigma D kuadrat tadi nih 26. N-nya ini jumlah siswanya. N 10. Sigma D kuadrat 26. Ini dia. Jadi masukkan ke rumusnya 6D sigma D kuadrat itu 6 kali 26. N-nya 10. N kuadrat 10 dikuadratkan kurang 1. Rho sama dengan 1 kurang 6 kali 26 nih dia. Per 10 nih 10 dikuadratkan 100 kurang 1. Rho sama dengan 1 kurang 1 ini tetap. 10-nya ini 10, 100 kurang 1, 99. Rho sama dengan 1 kurang yang ini 156 per 10 kali 99, 990. Rho sama dengan 1 kurang 156 dibagi 990. Hasilnya ini dia. Rho sama dengan 1 kurang ini dia. Ini sama nih ya. Rho sama dengan 1 kurang ini dia. Ini Ibu kelebihan, mohon maaf. Jadi rho sama dengan 0,842. Selanjutnya karena udah dapat ini rho ini namanya nilai dari koefisien korelasi tata jenjang. Koefisien korelasi tata jenjang ini dia rho-nya. Kemudian koefisien ini beri interpretasi, beri kesimpulan dari jawaban rho hitung tadi nih. Rho hitung tadi setelah sama-sama kita menghitung hasilnya 0,842 dengan N sama dengan 10. Tadi N itu jumlah siswa 10 sehingga DF-nya DF ini gunanya untuk melihat tabel. Tabelnya ada di buku Pak Hartono, buku statistik. Nih buku statistik ini dia, nih. Ini buku ini yang kita gunakan selama ini. Di belakang buku ini itu ada tabel-tabel nih. Tabel ini gunanya untuk mengkorelasikan antara yang dihitung dengan yang ditabel. Jadi ini ada di buku Pak Hartono lampiran 2. Diperoleh rho tabel sebagai berikut. Jadi di tabel nanti ada taraf signifikan ada 5%, ada 1%. Di tabel itu nanti yang 5% untuk DF 10, DF-nya beraneka ragam. Dari 1 sampai 30. Karena maksimal data 30 tadi untuk korelasi tata jenjang. Jadi di sini DF-nya 10. Berarti pada taraf signifikan 5%, nilai rho tabelnya 0,648. Terus pada taraf 1% 0,794. Ingat bacanya ini bukan 0,648, salah. Karena ini di belakang koma. Jadi bacanya 0,648, 0,794. Ini dia. Dicocokkan antara rho hitung dengan rho tabel. Ternyata rho hitungnya lebih besar daripada rho tabel, baik yang taraf 5% maupun 1%. Jadi kesimpulannya, kalau rho hitung lebih besar dari rho tabel, maka ada korelasi positif antara ranking 1 dengan ranking belajar kelas 2. Ini dia. Tapi kalau rho hitungnya lebih rendah daripada rho tabel, maka tidak ada korelasinya. Jadi haruslah rho hitung ini harus lebih besar dari rho tabel sehingga ada korelasi positif antara ranking 1 dengan ranking kelas 2.
Artinya, jika ranking kelas 1 tinggi, maka ranking kelas 2 juga tinggi. Sebaliknya, jika ranking kelas 1 rendah, maka ranking kelas 2 juga rendah. Itu dia. Nah, jadi tugasnya ini, tentukan korelasi ranking kelas ini sama datanya dengan yang tadi, cuma rankingnya Ibu ubah saja. Hasil akan dicari korelasinya, apakah positif atau negatif. Nah, selamat mengerjakan. Kalau tidak paham, silakan di WA Ibu, tapi jangan jalur pribadi, WA ke grup. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.